Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya, yang pastinya kelancaran rezeki dan tetap cuan selalu. Amin. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu saya jamin 1000% gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa menekan tombol loncengnya, tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah. Disclaimer on dan Dior, di dalam video ini tidak ada unsur ajakan apalagi paksaan untuk melakukan penjualan atau pembelian sebuah aset teman-teman ya. Semua harus kalian lakukan berdasarkan analisa dan riset kalian sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang lain, oke? Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mau bahas tentang baby doggy. Bahas tentang apa bang? Tentang pembakaran baby doggy itu ya, rencana pembakaran baby doggy sebesar 50 kuadriliun yang ada di jaringan Ethereum ya. Nah, ntar ya, coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini pembakaran sorry, itu komentarnya. Nah, ini ya. Nah, ini yang mau ikut vote silahkan vote ya teman-temannya, gunakan suara kalian sebaik-baiknya ya. Nah, di sini banyak menuai komentar teman-teman. Saya translate dulu. Oke, saya translate dulu ya. Nah, di sini banyak komentar yang katanya bakar 25 kuadriliun ya di Ethereum, kemudian BSC, kemudian selanjutnya di sini ada rantai asli adalah BNB ya, tidak adil untuk membakar hanya di sisi Ethereum. Sebagian besar pemegang koin baby doggy berada di rantai BNB ya, dan mereka melalui proyek membakar 50 kuadriliun pada BNB, 50 kuadriliun pada Ethereum. Saya memegang sejak di bulan pertama. Jadi maksudnya saya juga bingung nih, kenapa dia minta bakar di BNB ya? Padahal kan nanti kita cek ya. Itu sebenarnya pengaruh atau enggak sih teman-teman ya? Kalau kita bakar di Ethereum itu berbakar pengaruh enggak harganya di BNB. Kemudian di sini juga ada komentar ya, mengapa Anda pikir untuk membakar di jaringan Ethereum katanya ya. Sementara kami menemani Anda dari awal, berharap Anda lebih banyak burn atau membakar ya di jaringan BSC. Jangan kecewakan kami dan buat kami meninggalkanmu selamanya. Kemudian di sini ya, bakar 50 kuadriliunnya di BSC ya kan. Nah, ini teman-teman ya. Di sini kan pertanyaannya, mereka mengapa bakar di 50 kuadriliun itu di BSC ya. Banyak di sini yang beranggapan ya, bahwa kalau kita bakar di Ethereum itu tidak mempengaruhi harga yang ada di jaringan BSC teman-teman. Nah, nanti kita bakal ulas bareng-bareng teman-teman ya. Nah, di sini langsung kita ulas saja teman-teman. Nah, kita ambil contoh itu salah satu token favorit saya teman-teman, yaitu si Shiba Inu juga ya. Si Shiba Inu maksud saya. Itu salah satu token favorit saya juga. Dan kalau kita lihat teman-teman, dia ada berdiri di dua jaringan. Yang pertama ada di Ethereum ya. Kemudian ada di BNB teman-teman ya, ada di BNB. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, ini total pasokannya beda ya. Nah, ini dari Shiba Inu ya teman-teman ya. Nah, ini yang di Ethereum segini ya. Kemudian yang ada di BNB ya, itu total pasokannya segini teman-teman. Mereka berdiri di dua jaringan juga. Nah, kalau kita lihat di analitik ya, di analitik whale state teman-teman. Nah, ini Shiba Inu yang berdiri di jaringan, saya bahas yang ini dulu ya. Shiba Inu yang berdiri di jaringan ERC20 ya. Berdiri di jaringan ERC20 ya. Kalau kita lihat di sini itu supply-nya sama ya. Supply-nya sama dengan yang ada di Etherscan teman-teman. Di Etherscan itu sama ya. Ini ya. Nah, ini kan di ERC20 Shiba Inu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan sama ya. Nah, kemudian pertanyaannya, sama nggak sih kalau kita lihat di whale state atau data-data lain seperti CoinGecko, CoinMarketCap ya kan? Itu sama nggak kalau di jaringan BSC-nya ya? Di jaringan BSC-nya sama nggak apa namanya total supply-nya seperti ini? Nah, langsung kita lihat teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah jaringan BEP20 teman-teman. Shiba Inu yang berdiri di jaringan BEP20 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini supply-nya sama ya teman-teman. Jadi di sini sudah kita bisa ambil kesimpulan. Jadi total supply ya, total supply-nya
itu diambil dari jadi BSC ya, BSC dan Ethereum ini supply-nya itu sudah jadi satu teman-teman ya. Jadi kan gini, ini mereka berdiri di jaringan awalnya di Ethereum ya teman-teman ya. Nah walaupun mereka berdiri lagi di jaringan BNB ya, ini total ini sama teman-teman ya. Ini jadi di Ethereum ini sudah jadi satu gitu loh. Nah, sudah ada jadi satu. Makanya di Whale State, kemudian di namanya di CoinGecko ini juga sama ya kan. Sekarang saya tanya, kalau ini beda ya, kalau si Ethereum kemudian BSC-nya dia beda, ya tidak mempengaruhi. Berarti di sini kita bisa melihat seharusnya kita bisa melihat statistik ya, statistik harga dari BSC dan Ethereum teman-teman, dan yang pastinya itu harganya beda ya, yang pasti harganya beda. Nah itu yang pertama teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat itu total supply-nya itu sama ya, artinya sudah jadi satu teman-teman ya, dari ERC atau Ethereum kemudian dari BNB. Itu yang pertama ya. Ini kalau kita lihat gambaran dari Shiba teman-teman. Dan kemudian ada yang sadar nggak? Nah gini, sorry, saya coba flashback lagi ya. Siapa yang beli Shiba Inu ya kan? Waktu harganya masih nolnya masih 6 ya, 6 apa 7. Siapa yang beli? Nah, itu kalian tahu nggak kalau memang itu dipisah gitu ya? Kalian tahu nggak kalau kalian beli itu di jaringan BSC atau di jaringan Ethereum ya? Saya rasa nggak ada yang tahu teman-teman ya. Saya rasa ya memang kalau kita beli ya udah beli aja. Biasanya yang digunakan untuk apa namanya untuk BSC atau Ethereum itu biasanya kita bisa menentukan kalau kita mau transfer teman-teman, transfer token itu. Kalau token itu sudah berdiri di jaringan ERC, nah kita bisa bertransaksi atau transfer tokennya itu menggunakan jaringan ERC, kemudian berdiri di jaringan Binance juga kita bisa transfer melalui Binance teman-teman ya. Nah kemudian yang ambil harga di 0 masih nolnya 7 untuk Shiba Inu, itu kalian sadar gak kalau selama ini itu Shiba Inu melakukan pembakarannya itu di Ethereum teman-teman. Nih ya kan, padahal di sini juga kan ada apa namanya jaringan BSC ya. Nah ini yang kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat lagi, ini ternyata mereka melakukan pembakaran itu lebih dominannya itu di jaringan Ethereum, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya. Nah, ini null address-nya pembakarannya sudah 41,03%, teman-teman ya. Kalau di Binance-nya untuk Shiba Inu sendiri ya, kita lihat. Nah, oke, kita lihat, tunggu sebentar. Oke, nah, ini alamat pembakaran yang ada di jaringan Binance Smart Chain untuk Shiba Inu teman-teman ya, itu cuma 0,0056% ya, atau setara dengan 4.000 US dollar ya. Sedangkan di Ethereumnya mereka melakukan pembakaran 41,03%, dan faktanya harga dari Shiba Inu untuk di jaringan Ethereum ataupun Shiba Inu yang berdiri di jaringan BNB itu sama teman-teman. Nah ini sama ya. Jadi nah ini yang berdiri di jaringan Ethereum ya, Shiba Inu ini sama ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Nah kemudian ini Shiba Inu yang berdiri di jaringan BNB ya, perhatikan. Nah ini sama ya. Nah, fix sama teman-teman. Jadi gini teman-teman ya, misalnya kita melakukan pembakaran di jaringan Ethereum-nya, dan ada yang bilang itu tidak berpengaruh di harga Shiba Inu yang berdiri di jaringan BSC. Nah, artinya gini, kalau itu memang terbukti seperti itu, gini, untuk Shiba Inu yang berdiri di jaringan Ethereum mungkin bisa sampai segini teman-teman ya, karena pembakarannya dominan di Ethereum ya. Kemudian yang di BNB ini nggak mungkin segini gitu loh ya kan, nggak mungkin segini kalau pembakaran yang ada di jaringan BSC, maksud saya pembakaran yang di jaringan Ethereum itu tidak berpengaruh dengan di jaringan BSC ya kan, tidak mempengaruhi harganya. Jadi mau dibakar dimanapun ya, ini harga tetap berpengaruh di harga di dua jaringan ini teman-teman, maupun Ethereum ataupun untuk BNB-nya ya.
Nah, itu teman-teman ya. Dari beberapa penjelasan tadi teman-teman ya, dari apa namanya yang kita cek dari Shiba Inu ya, itu dari yang pertama dari analitiknya Whale State ya, dari Whale State itu supply-nya itu sama mau di BFE ataupun ERC. Kemudian dari harga ya, dari harga sama. Jadi dari situ kita sudah bisa simpulkan teman-teman ya. Dan kemudian kita langsung beralih ke Baby Dogi teman-teman ya. Nah ini kan Baby Dogi ya. Baby Dogi ini kan berada di dua jaringan juga. Yang pertama itu BNB, kemudian berdiri lagi di jaringan Ethereum. Sekarang pertanyaan saya, pembakaran dominan ada di mana teman-teman? Pembakaran yang paling dominan itu berada di jaringan BSC, benar nggak? Nah, tapi di sini kalian lihat harganya itu harganya sama teman-teman. Nah, ini harganya sama teman-teman. Ya kan? Kalau kita cek kan sama ya. Nah, ini artinya gini, kalau memang dia tidak mempengaruhi pembakaran di apa namanya BNB, di jaringan BNB itu tidak mempengaruhi yang di Ethereum misalkan ya. Harga dari Baby Dogi di jaringan Ethereum itu tidak akan mengikuti harga yang ada di jaringan BNB teman-teman ya. Nah kira-kira seperti itulah teman-teman ya, bayangannya seperti itu. Nah jadi untuk voting ini sendiri akan berakhir di bulan, kita lihat ya. Nah ini akan berakhir di tanggal 28 Juni teman-teman, yaitu sebanyak 50 kuadriliun ya, 90% teman-teman ya, 90% lebih ya, 50 kuadriliun. Nah buat kalian yang mau voting itu silahkan kunjungi official Baby Dogi yang ada di Twitter. Gunakan suara kalian sebaik-baiknya ya, tinggal klik aja di sini teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ya, kita tunggu aja ya, apakah dengan pembakaran 50 kuadriliun ini akan meningkatkan harga si Baby Dogi Coin teman-teman ya. Kita nggak tahu, nah itu kita tunggu aja ya. Nah dari data-data yang kita cek tadi teman-teman, kalau ada salah itu tolong di cross check teman-teman ya, karena kita di sini diskusi bareng ya, kita coba cek bareng dan kita coba korek-korek bareng ya teman-teman ya, kayak kuping aja dikorek-korek ya. Nah mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, semoga kita bisa mendapatkan pencerahan lagi ya, pelajaran baru teman-teman ya. Salam buat keluarga kalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.